Joko Widiarto. Selamat malam, Dr. Joko. Ya, Selamat malam, Kang. Sorry. ya, Ya, ya. Ini kan sudah jelas bahwa sebetulnya putusan MK, tapi kan kita tetap di bawah eh, ritme daripada eh, pemerintahannya. Apakah memang pembentukan pertama kolegium itu harus melalui pemerintah? Karena nanti kalau tidak kita dianggap uh, ilegal. Karena terbukti kolegium, perhimpunan, antara perhimpunan dan kolegium, oke lah itu saling berkaitan. Yang tidak menyerahkan uh, perubahan itu dianggap uh, terputus komunikasi, uh, apa namanya, komunikasi tentang ininya ya, Dr. Joko ya, apa namanya, ya pembukaan tentang di Menkum ya sekarang. Nah itu ada, kalau nggak salah ada 5 ya. Ini juga ada PDUI, ada POGI, ada IDAI, ada 4 ya, Rehab Pendidik. Nah ini pandangan Dr. Joko, kira-kira ajakan dari Dr. Nurdadi, bukan ajakan ya, sebetulnya sesuatu yang memang kita pahami bahwa MK sudah menggariskan tidak berhubungan dengan pemerintah, pemerintah hanya mengesahkan, tidak berhubungan juga dengan organisasi profesi. Jadi perkumpulan ahli, eh, para ahli lah di bidangnya tentang kolegium ini. Gimana, Dr. Joko? Mohon maaf interupsi sebentar, Pak Hadi. Ya, silakan. Surat itu ternyata hoax, Pak Hadi. Oh, ya, ya. Hoax. Saya berani jamin. Apa Hmm. tandanya? Tanggalannya ditulis tangan. Oh, iya, iya, iya. Dua, tidak ada barcode. Dari Menkum ya, 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 Menkumham kalau tidak ada barcode. ya, ya. Yang ketiga, ya, itu kalau tahu benar tanggalannya sebelum keputusan MK. Ya, Sebelum, jadi sebelum. nyatanya Pogi sampai hari ini nggak dibekukan, nggak Oh, ada. Itu hoax. ya. Saya berani bilang siapa yang bilang hoax, Nurdadi. Terima kasih. Mohon maaf Pak Joko. Terima kasih. Silakan, Dr. Joko. Ya. iya, iya. Makasih banyak, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Para guru besar, para senior, sahabat sekalian yang saya hormati, eh, saya merasa mendapat kehormatan ini untuk memberikan apa catatan-catatan kecil lah begitu ya. Karena saya hanya seorang dokter umum ini, Kang. Saya harus declare dulu, disclaimer dulu, Kang ya. Saya ingin eh, mengingatkan kepada saya dan teman-teman sekalian yang pertama sebelum masuk ke yang ditanyakan oleh Kang Adi tadi ya, bahwa MK itu sudah mewanti-wanti ya, mencermati putusan MK itu jangan hanya dibaca amarnya, putusan saja, tetapi juga pertimbangan mahkamah. Dan dissenting opinion itu bukan apa-apa, itu hanya beda pendapat aja, perbedaan pendapat, tapi tidak bisa dipakai untuk sebagai landasan kita untuk landasan hukum untuk pertimbangan kita nggak bisa gitu kan, karena sudah diputus. Nah mengenai istilah, mohon maaf sekali lagi, sebaiknya kita mengacu pada ketentuan yang ada. Ada beda antara keputusan dan putusan. Kalau putusan itu adalah keputusan dari sebuah majelis yang ada persengketaan atau perbedaan pendapat. Kalau keputusan itu memang keputusan yang dibuat oleh pejabat, baik itu publik maupun negara. Jadi untuk majelis kehormatan, majelis permusyawaratan rakyat, kalau kita baca bukunya Jimli Asidiki, itu putusan kita. Makanya semua yang disebut oleh MK itu bunyinya adalah putusan. Yang kedua, mungkin kita juga harus pahami bahwa MK itu putusannya bersifat final and binding ya, mengikat. Dan sayangnya
MK itu tidak punya lembaga eksekutor. Hmm. Jadi putusan itu walaupun final dan mengikat, tetapi untuk implementasi dari putusan itu tidak ada siapa yang bertanggung jawab, itu nggak ada. Jadi tergantung dari yang diberi amanah sebenarnya. Nah, disinilah masalahnya sebenarnya. Kita paham bahwa putusan itu sudah mengatakan demikian, tetapi kalau turunan-turunannya itu nggak diberesin, juga belum bisa diimplementasikan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sepertinya perjalanan kita masih cukup panjang. Saya sependapat juga dengan tadi Dr. Nurdadi. Kalau kita mau fait accompli, kita bentuk aja. Nanti biar belakangan itu urusannya gitu kalau mau. Tapi kita paham bahwa Undang-Undang 17 itu punya turunan PP 28. PP 28 itu ada turunannya lagi karena diatur di situ bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kolegium diatur dalam peraturan menteri. Nah, peraturan menterinya ini yang memberikan kewenangan delegasi yang terlalu kuat menurut hemat saya. Kalau dulu kan diatur semua dalam undang-undang, ini cukup diatur oleh menteri. Nah, menterinya lah yang punya kuasa sekarang ini. Dengan adanya Permenkes nomor 12 tahun 2025, di sana disebutkan bahwa yang membuat seleksi itu menteri gitu loh. Jadi ya, mana yang dikatakan sebenarnya kalau saya baca di putusan MK ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan independen? Independen di sana disebutkan bahwa itu bebas atau tanpa intervensi dari lembaga lain. Nah, cuman yang disebut-sebut banyak itu tentang tugas pokok dan kewenangannya saja. Tapi pembentukannya itu nggak disebut di situ gitu ya. Kalau disebut pembentukannya itu juga independen, itu elok banget itu sebenarnya. Jadi tidak dibentuk oleh lembaga yang lain, tapi diatur dalam ketentuan itu. Nah, ini sebuah kendala menurut hemat saya. Tapi kalau kita berandai-andai saja, kita laksanakan, kita anggap bahwa putusan itu mencakup juga independensi dalam pembentukannya. Masa iya sih, masa elok sih ketua tim seleksi jadi ketua, kan gitu ya. Kan enggak elok itu sebenarnya. Ya, patut tidak patut enggak elok lah paling tidak gitu. Nah, ini kan juga seperti itu yang kita harapkan. Tadi Dr. Nurdadi sebut menyebut nih 272 pasal 4 sebenarnya. Mohon maaf Dr. Nurdadi. Pasal 4 itu yang menyebutkan bahwa kolegium itu terdiri dari Pasal ahli 5, dan Pak. Pasal 5. bukan ayat 5 kalau mohon maaf kalau saya lihat. Ayat 5 jadi ayat 1, 272 ayat 1 dan ayat Ya. 5 yang di Mahkamah Konstitusi. Ayat Nah, 5-nya di dalam Undang-Undang 72 nanti kita lihat sama-sama. nah, bunyinya Setahu saya apa, saya. Pak? Bunyinya. Selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang tetap, nah ini yang bedanya, harus mengedepankan independensi. Oh iya itu putusan MK, tapi Ya, undang-undangnya bunyinya di ayat 4 itu sebenarnya. bukan ayat 5, Pak. Ya, nanti kita lihat sama-sama Nah, lagi. silakan, silakan. Mohon maaf kalau Kemudian, saya salah. kemudian Pak interupsi sebentar Pak Joko. Ya, Pak Joko bilang ke pembentukannya jelas, Pak. Undang-undangnya bilang dibentuk oleh kelompok ahli bidang ilmu tertentu. Bahwa peraturan terdiri. pemerintah itu, Pak, 28 itu, titipan. Ada pasal di mana menteri boleh intervensi, ada menteri boleh membentuk. Padahal nggak ada di undang-undangnya, Pak. Nah, sekarang Saya, dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Silakan, Pak, dibaca. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya interupsi-interupsi ya. nggak apa-apa, nanti kita lihat. Nanti saya lihat lagi. Namanya juga diskusi ya kan? Ya, ya, saya menghormati perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Yang saya baca di pasal 272 ayat 4-nya, kolegium terdiri dari ahli dan guru besar gitu ya. Pembentukannya rasanya di ayat 5-nya gitu. Nanti saya lihat lagi. Mohon maaf kalau saya salah. Saya kira kemudian apa tadi satu lagi lembaga eksekutoris sudah ya kan. Nah, di Permenkes Maaf, Pak. Pembentukannya di ayat 1 Pak, 272 Bapak lihat. Ayat ya, 1. oke. Itu anggotanya Pak, ayat 4 itu. Ya anggotanya ya, betul. Ya. Ayat 1 Ya, pembentukannya. oke, oke. Ya. Saya salah. Saya lanjut sedikit. Jadi kalau
melihat kondisi sekarang ini, sekali lagi bahwa karena tidak punya lembaga eksekutor ini yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya kita harus betul-betul mensikapi ini dengan segera mengambil sikap. Tadi saya setuju bahwa kita harus mengambil sikap. Apa yang harus kita lakukan untuk implementasi dari putusan MK nomor 111 ini ya. Kalau kaitannya dengan 182 sebenarnya juga tafsirnya yang dimaksud dengan rumah besar itu juga tidak jelas ya menurut hemat saya. Kalaulah MK bilang bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan masing-masing membentuk itu jelas itu. Tapi kalau disebut sebagai rumah besar yang untuk membentuk, rumah besar dibentuk oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan dikoordinir oleh menteri koordinator, ini yang menjadi pertanyaan juga. Saya kira itu saja, Kang. Nanti saya coba lihat lagi. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang...